Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa, teman-teman, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali karena nanti untuk keuntungan maupun kerugian itu kembali ke risiko pribadi masing-masing. Oke, yang pertama IHSG ya. IHSG hari ini itu berjalan sesuai dengan analisa kita kemarin teman-teman ya. Hari ini IHSG rebound 0,78%, ditutup di level 7049 dengan net foreign sale yang lumayan gede ya, 700-an miliar. Jadi itu sebenarnya lumayan gede. Dan yang di Lego asing itu majority hari ini saham-saham big caps ya, saham-saham finance, kemudian ada beberapa juga di saham-saham komoditas yang hari ini majority dijual oleh asing. Nah, secara teknikal sendiri IHSG hari ini sebenarnya dia udah nutup gap di sini ya, tapi belum sempurna. Gapnya belum tertutup sempurna, jadi masih ada potensi besok maybe IHSG masih akan lanjut naik ya ke range 7050 sampai 7080-an lah ya. Nah, habis itu proyeksi saya indeks masih akan lanjut turun ya. Kekhawatiran The Fed akan menaikkan suku bunga, kemudian inflasi yang gede, itu akan memicu indeks kita turun dulu ya, maybe sampai sini, sampai 6.800-an itu support kuatnya untuk saat ini. Jadi kalau udah di sini bisa buat diperhatikan lagi IHSG. Nah, kalau seandainya saya salah gimana? Seandainya dia langsung rebound gimana? Ya itu bagus teman-teman ya. Mudah-mudahan saya salah dan indeks lanjut naik terus menerus ya, mudah-mudahan seperti itu. Nah, cuma sebagai seorang trader alangkah baiknya kita membuat langkah antisipasi sebelum itu terjadi ya teman-teman. Jadi untuk saat ini saran saya masih sama, jangan agresif di market seperti ini. Kemudian kalaupun mau cicil saham-saham yang bagus itu pakai metode dollar cost averaging ya, perlebar areal entry, kemudian stake cash ya, stake cash yang banyak, makin banyak semakin bagus, sehingga kalau nanti market itu udah di bawah kita udah siap ya. Oke, itu untuk IHSG. Kemudian saham-saham yang hari ini bergerak ya, yang leading movernya IHSG itu di sektor minyak dan gas ya. Jadi kita akan banyak bahas di sektor minyak dan gas untuk saat ini. Oke, yang pertama kita bahas METSI. METSI ini hari ini pergerakannya menarik teman-teman. Dia naik lumayan tinggi ya. METSI itu sebelumnya kita sempat recommended beli di sini di area ini sampai last 550 dan dia sempat lanjut naik sampai target pertama, habis itu turun. Nah, so maybe buat teman-teman yang mungkin sebelumnya udah beli dan kena trailing stop, METSI ini oke, teman-teman ya. METSI ini oke, dan hari ini naik lumayan gede walaupun belum disertai dengan volume yang lumayan gede teman-teman ya. But ini oke untuk METSI. Ada arah-arah ya, arah-arah maybe METSI akan reversal. Jadi resisten terdekat METSI yang pertama itu ada di sini di 650, kemudian yang berikutnya ada di 700. Kalau METSI lewat 700 itu potensi METSI akan kencang ya, potensinya akan kencang dan ada potensi dia tembus 800. Nah, jadi untuk saat ini gimana strateginya? Untuk saat ini strategi di METSI ya, support terdekat itu ada di sini.
600, kemudian yang berikutnya ada di 570-an. Nah, jadi untuk strategi saat ini buat teman-teman yang tertarik untuk matching, kalau besok seandainya dikasih koreksi dikit ya mendekati 600, teman-teman boleh entry ya. Teman-teman boleh entry, kemudian tetap sama ya, mengingat market yang belum begitu bagus, tetap stake cash lebih. Seandainya 600 ini dijebol, maka teman-teman nunggu lagi di dekat 550 ya, seandainya ini dijebol. Tapi menurut saya pribadi 600 itu akan menahan Messi, dan habis itu dia maybe bisa rebound ke sini ya, hopefully bisa seperti itu. So untuk saat ini Messi menarik, kalau teman-teman mau beli di harga sekarang juga cukup oke. Cuma spare ya, spare areal pembelian sampai 570 ya, karena ini merupakan support yang cukup kuat buat Messi ya untuk saat ini. Oke, itu untuk Messi ya. So far oke, ada peluang untuk naik. Jadi kalau tertarik ya bisa teman-teman manfaatkan untuk entry Messi. Kemudian ada Elsa. Ya, Elsa ini pergerakannya ya hampir mirip dengan Messi. Ya, trennya masih sama, sideways. Dan hari ini juga dia mengalami kenaikan 6,6%, ditutup di level 322. Nah, kalau teman-teman ikut analisa kita dari awal ya, terakhir kali saya bahas Elsa kalau nggak salah di candle ini ya, candle merah ini atau di mana ya, saya lupa. Yang pasti around di sini. Nah, waktu itu saya sarankan untuk entry Elsa di dua area. Yang pertama di sini, kemudian di 300. Nah, dia rebound tepat di 300 teman-teman. Reboundnya tepat di 300. Walaupun dari segi volume belum ada volume yang lumayan, tapi dari segi candle hari ini bisa dibilang candlenya marubosu ya. Ekornya ini cuma satu tick aja. Nah, ini menandakan kalau Elsa ini udah cukup menarik ya, udah cukup menarik. Resisten terdekat itu ada di 340, kemudian berikutnya ada di 360. Ya, kalau Elsa mampu lewat 360, itu ada ruang kenaikan yang lumayan gede untuk Elsa. Bisa ke sekitaran 400-an. Nah, jadi untuk strategi saat ini ya, untuk di Elsa itu masih sama teman-temannya. Kalau kalian tertarik, ini udah ada satu candle rebound. Kalau kalian tertarik entry Elsa, teman-teman bisa pecah area entry jadi dua ya. Yang pertama itu teman-teman bisa entry beli di harga sekarang. Kemudian setengahnya lagi di mana? Setengahnya lagi teman-teman bisa entry di 300 kalau dia turun. Nah, kalau seandainya dia naik, teman-teman bisa averaging up di atas 340 atau di atas 360 ya. Itu sesuaikan dengan risk management masing-masing. Jadi untuk saat ini Messi Elsa itu dua saham yang peluangnya ada ya, peluangnya ada. Kalau market koreksi, maybe saham-saham itu yang akan jadi pembeda ya di IHSG. Kemudian selain itu di saham gas, yaitu Pegas. Nah, Pegas ini hari ini juga oke teman-teman. Pegas ini oke. Pegas itu pertama kali kita rekomen beli itu di sini, kemudian beberapa kali di sini, dan yang terakhir di sini itu fail. Yang di sini fail. Nah, tapi yang di sini teman-teman dapat dividennya ya. Nah, Pegas ini setelah ex-date dividen dia sempat ARB sekali kalau nggak salah. Habis itu dia lanjut turun sebentar. Nah, menariknya adalah Pegas itu rebound tepat di neckline double bottomnya atau cup and handle yang gede ini ya. Dia rebound itu tepat di sini teman-teman. Jadi untuk saat ini Pegas itu salah satu yang menarik. Dia hari ini juga lanjut rebound, volumenya kembali meningkat, dan untuk saat ini ya Pegas itu ada dua resisten yang harus dilewati. Yang pertama ini 1810, kemudian ini 1760. Nah, untuk support terdekat ada di 1700. So, buat teman-teman yang
tertarik untuk pegas ya, di harga sekarang itu sebenarnya udah boleh cicil pegas ya, sampai sini lah ya, sampai sini 1600 ya, cicil dari harga sekarang sampai 1600 kalau seandainya dia turun. Nah, kalau seandainya dia naik ya, teman-teman averaging up bertahap ke atas. Ya, kalau menurut saya sih pegas ya, saat ini kecil kemungkinan kembali ke 1500, maybe just sampai ini aja ya, 1700, dan ada potensi di sini dia akan rebound. Nah, jadi untuk saat ini saham Metsi, Elsa, Pegas itu salah satu saham yang boleh teman-teman perhatikan. Kalaupun mau entry salah satunya itu menurut saya oke, teman-temannya. Tapi diversify ya. Dari ketiga itu pilih salah satunya. Jangan entry ketiga-tiganya. Kalau nanti tiba-tiba sektor minyak dan gas itu jelek, ketiga-tiganya bakal hancur, teman-temannya. Jadi teman-teman pilih salah satunya aja. Nah, selain itu dari sektor minyak dan gas yang menarik lagi yaitu energi, Bakri Group. Ya, energi itu menarik, cuma itu volatile sekali, pergerakannya liar banget. Ya, kalau teman-teman mau energi sebenarnya oke, cuma harus pinter-pinter baca bid and offer, tahu cara entry dan exit yang benar. Oke, kemudian ada satu lagi di sektor gas yaitu Raja. Nah, untuk Raja ini sebenarnya kalau dilihat secara teknikal ya, Raja ini saat ini menurut saya pribadi itu belum terlalu menarik ya. Belum terlalu menarik, kenapa? Di sini dia sempat breakout resisten, volumenya emang gede. Kemudian dia turun dengan volume yang gede-gede juga ya. Jadi makanya di sini itu saya sempat sarankan untuk exit ya di Raja. Nah, dan kalau kita ke time frame kecil ya, ini head and shoulders teman-teman ya. Ini head and shoulders, shoulder kiri, ini headnya yang gede, kemudian ini shoulders kanan. Dan kalau menilik dari patternnya ini ya, maka Raja itu ada ruang penurunan maybe ke sekitaran 300 dan 280 ya, maybe ke situ. Ini kita bisa hapus beberapa ya biar lebih jelas. Nah, jadi itu untuk Raja, dan di sini juga looks like ya bearish penan dan ada potensi untuk lanjut turun ya. Mudah-mudahan saya salah teman-teman ya, mudah-mudahan saya salah. Nah, kalau seandainya dia turun, support terdekat itu ada di 300 dan berikutnya ada di 280 ya. Itu untuk dua support terdekat dari Raja kalau seandainya dia turun. Jadi untuk Raja saat ini menurut saya pribadi itu belum menarik ya. Kemudian selain tiga saham tadi yang menarik, itu ada saham-saham kecil yang oke, teman-teman ya. Salah satunya ini MDLN. Oke, MDLN ini sendiri sudah pernah kita bahas waktu dia break double bottomnya di sini. Dimana waktu itu saya sarankan antri pecah areal jadi dua ya, yang pertama di sini, kemudian yang berikutnya buy and breakout, dan targetnya itu sebenarnya udah kecapai ya. Targetnya itu sudah kecapai, habis itu dia konsolidasi. Nah, dan menurut saya pribadi ya, konsolnya ini menarik ya. Konsolnya itu dengan volume kecil, teman-teman ya. Sorry ya. Nah, konsolnya itu menarik kenapa? Karena dia konsol dengan volume yang kecil. Oke. Dan kalau kita ke time frame 1 jam ya, kita abaikan ini gap up sama gap down-nya ini, maka ini ada potensi MDLN membuat pattern yang namanya bullish
penan, dan maybe dia bisa lanjut sampai 147 sampai 150-an. Jadi itu untuk MDLN saat ini ya, itu menjadi salah satu saham yang menarik buat diperhatikan. Nah, untuk support terdekat ya, yang pertama itu ada di range 105 sampai 100. Oke, sampai 100. Kemudian yang berikutnya ada di sini. Ini di 90-an. Areal awal dia breakout. Nah, jadi untuk teman-teman ya, buat teman-teman yang tertarik untuk MDLN di harga sekarang itu sebenarnya udah cukup oke ya, kalau teman-teman mau entry dengan cicil ke bawah, at least teman-teman siapin cash sampai 100 lah ya. Sampai 100, kemudian kalau jebol 100 out, kalau dia lanjut naik ya teman-teman bisa averaging up nanti di atas ya. Kalau jebol 100 teman-teman bisa consider untuk out atau kurang aversi, kemudian entry lagi di 90 ya. So far sih ini MDLN ini salah satu saham yang maybe bisa bergerak positif kalau marketnya jelek ya. Ini kalau dilihat dari segi chart pattern, kemudian dari segi volume dia konsolidasi, saham ini menarik. Cuma sekali lagi ya, saham ini saham third liner ya, saham yang market cap-nya kecil, jadi sangat mudah ya buat digerakin oleh market maker. Jadi buat teman-teman yang beli saham-saham seperti ini, teman-teman udah harus sedia plan dari awal, udah harus siap hajar kiri ya kalau seandainya sahamnya bergerak kurang maksimal. Kemudian ada saham Friend. Oke, Friend ini baru beberapa waktu yang lalu saya bahas ya, dan hari ini dia rebound tepat di 80, yaitu support yang kita gambar beberapa waktu lalu. Oke, kita hapus dulu deh semua ya. Harapan saya Friend itu seperti ini teman-teman ya. Sorry, ini Friend itu udah sideways sejak 29 November 2021. Nah, harapan saya sebenarnya di sini Friend maybe ya, ini ada potensi cup and handle atau double bottom ya, atau maybe di sini dia akan membuat handle yang kecil. Nah, kalau seandainya Friend itu mampu lewat dari 90 dan bertahan di atas itu, maka at least harusnya Friend itu bisa ke sini ya, yaitu di sekitaran 105 sampai, sorry kok nggak mencet ya, at least maybe bisa ke sini teman-teman ya, ke sekitaran 105 sampai 107. Nah, dan saat ini sebenarnya Friend itu sedang berada di support area 80, itu support area untuk Friend. Kemudian support berikutnya itu ada di sini di 75. Nah, jadi ya maybe buat teman-teman yang sebelumnya udah nyicil di sini dari 80-an, kalau Friend itu close under 80 ya, beberapa tick di bawah 80, teman-teman bisa consider untuk out. Nah, kalau teman-teman yang baru entry saat ini, teman-teman bisa pakai angka 75 sebagai area stop loss ya, under 75. Nah, kenapa saya bilang Friend itu masih cukup menarik? Dia naik menuju resisten itu dengan volume yang gede ya. Kemudian habis itu koreksinya volumenya kecil ya, volumenya relatif tipis. Jadi itulah mengapa saya masih tertarik di Friend. Dan di market yang kurang jelas seperti ini ya, akan ada FOMC oleh The Fed segera. I think market masih menunggu hasil dari
FOMC, apakah The Fed akan menaikkan suku bunga lebih agresif atau sama dengan plan awal. Kalau seandainya The Fed itu menaikkan suku bunga lebih agresif lagi, maka kecenderungan IHSG akan turun. Dan yang harus kalian hindari itu saham-saham teknologi dan maybe saham finance ya untuk sementara waktu. Nah, saham-saham seperti ini itu biasanya jadi pembeda kalau marketnya lagi turun. Ya, mudah-mudahan bisa ya, mudah-mudahan bener, dan mudah-mudahan kita salah satu yang bisa nangkep tren pendek di saham-saham seperti ini. Oke, itu untuk analisa kita hari ini. Semoga bermanfaat teman-teman ya. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf. Dan selamat malam. Semoga cuan